Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada abihi, tertulis di sini abihi, tapi apakah benar ayahnya? Ya, ini abihi. Ya. Apakah benar ayahnya? Karena kalau ayahnya memang Nabi Ibrahim adalah menyembah berhala, seperti di sini dikatakan, menjadikan patung-patung sebagai alihat Tuhan-Tuhan, secara otomatis Nabi Ibrahim adalah keturunan daripada penyembah berhala. Sedangkan nabi-nabi itu disebutkan sebelumnya adalah satu sama lain adalah keturunan suci. Ya, ingat. Jadi pengertian umumnya nabi itu pasti keturunan suci. Ya. Tapi kalau dikatakan di sini ayahnya menyembah berhala asnaman alihatan, nah berarti dia bukan keturunan suci. Bertentangan dengan surat Al-Imran. Ya, saya kembalikan kepada surat Al-Imran. Ya. 34. Ya. Coba 34. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguhnya Allah memilih, istafa itu memilih, ya. Sungguhnya Allah memilih, istafa Adama, memilih Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, ya. Alal alamin. Nah, siapa mereka nih? Allah mengatakan zurriyatam ba'duha min ba'din. Mereka itu adalah zuriat, keturunan. Ya, zurriyatam ba'duha min ba'din. Namanya zuriat keturunan kan? Nah, jadi artinya apa? Keluarga Imran keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah keturunan suci dari atas. Nabi Nuh yang kita bicarakan kemarin. Begitu Nabi Nuh adalah keturunan suci daripada Nabi Adam, dari Habil. Nah, jadi jemaah sekalian begitu sampai ke bawah. Sampai nanti Nabi Ibrahim kan terbagi dua. Ismail kepada Nabi Muhammad kita. Sampai akhir zaman. Iya. Jadi ini zuriyatan ba'duha min ba'din. Mereka adalah keturunan suci. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita kalau keturunan suci itu adalah wa zurriyatana qurrata ayun. Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, zuriat itu akan dijadikan sebagai pemimpin imam bagi orang bertakwa. Nah, jadi ayatnya kita lihat di sini. Nah, kalau begitu bagaimana tadi kata-kata aba ayah tadi di sana? Nah, kita kembali kepada surat Al-Baqarah. Nah, kita lihat ini ayat 133. Jadi tadi berbicara tentang wasabiha Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Jadi di sini kita lihat bahwa anak-anak itu menerima wasiat kesucian itu dari orang tuanya ini. Ini berbicara tentang wasiat. Ya. Ini wasiat. Wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya. Apa dia kata? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ketika mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub akan meninggal dunia, di sini diceritakan am kuntum syuhada'a, atau mungkin kalian hadir menyaksikan ketika hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia. Ingat, Nabi Yakub itu adalah ayah daripada Nabi Yusuf. Idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub akan meninggal, kedatangan malaikat al-maut. Idh qala li bani, maka dia kumpulkan anak-anaknya lalu berkata, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anaknya? Ini anak-anaknya menjawab. Anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu, ini ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha, ini ingat. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Nah, muncul kata aba di sini. Abaika. Siapakah abaknya? Yaitu Ibrahim. Sebutkan di sini Ibrahim. Ya, Ibrahim. Siapa lagi? Ismail. Kemudian Ishak. Ya. Nah, coba kita lihat. Ini adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Nabi Yakub. Berarti kan ponakan-ponakan anak-anak Nabi Yakub, berarti cucu daripada Nabi Ishak. Dan sekaligus cucu ponakan dari Ismail. Ya, kita sampaikan cucu ponakan dari Ismail. Karena Nabi Ishak bersaudara dengan Nabi Ismail. Ya, ulangi lagi, Nabi Ishak saudara dengan Nabi Ismail. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak yang disebutkan di dalam ayat ini, anak-anaknya. Berarti anak-anak Nabi Yakub kan tentu adalah cucu ponakan daripada Nabi Ismail. Ingat, cucu ponakan. Berarti kita singkat saja ponakan.
ponakan daripada Nabi. Qalu na'budu ilaha. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan aba'aka. Orang-orang tua kamu. Orang tuanya siapa? Yakub. Siapa orang tuanya Yakub? Orang tua satu tingkat di atasnya Ibrahim. Ya. Terus kemudian Ismail. Nah, Ismail siapa? Tentu adalah paman daripada Nabi Yakub. Karena anaknya Nabi Yakub tadi kan ponakan cucu. Nah, Ismail ini adalah paman. Jadi pamannya sebetulnya Nabi Yakub. Kenapa? Karena ayahnya Nabi Yakub bukan Ismail, tapi Ishak nih dia, Ishak. Nah, tetapi terhadap Nabi Ismail, perhatikan Pak sekalian, terhadap Nabi Ismail, dia juga menyebut Aba. Nah, ingat. Jadi Ismail di sini disebut dengan Aba. Disebut sebagai abaknya Yakub. Padahal aslinya itu adalah pamannya. Ingat, lagi-lagi. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yakub, kakaknya itu adalah Yakub. Iya, tapi menyebut Ismail. Padahal aslinya bukan abaknya, bukan abahnya Yakub. Itu adalah pamannya. Jadi pamannya sebetulnya. Dalam bahasa Arab itu sebetulnya ada khusus namanya Amun. Ya, Amun itu adalah paman dari pihak ayah. Khalun paman dari pihak ibu. Nah, tetapi di sini tidak menggunakan kata Amun, tidak menggunakan juga kata Khalun. Tetapi menggunakan kata apa? Menggunakan kata Aba. Jadi, penggunaan kata Aba dalam Al-Qur'an tidak selamanya harus menuju kepada ayah kandung. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita kembali tadi kepada surat Al-An'am kita, ya. Surat Al-An'am kita ayat 74 ini, wa idz qala Ibrahimu li abihi, maka kita sudah bisa paham bahwa berdasarkan surat Ali Imran ayat 33 tadi dan surat Al-Baqarah tadi tidak boleh terjadi pertentangan. Ingat, tidak boleh terjadi pertentangan. Kenapa? Kita sudah lihat surat An-Nisa sebelumnya, dalam Al-Quran tidak boleh terjadi pertentangan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau terjadi pertentangan bukan dari Allah. Kalau Al-Quran dari Allah tidak boleh terjadi pertentangan. Maka supaya tidak terjadi pertentangan, Abi di sini bukan ayah kandung, tapi itu adalah pamannya. Seperti tadi pembicaraan surat Al-Baqarah.